Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahadat ulama wal mafadil, Bapak Ibu, adik-adik, saudara semua jemaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali bertatap muka bermujalasah. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita, duduk kita di majelis ini mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, kita semua nanti bisa mendapat syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Akhirnya kita semua nanti dikumpulkan bersama dengan beliau subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fardhunya wudu yang keenam, as-sadisu at-tartib. Fardhu wudu yang terakhir adalah tartib. Tartib di sini artinya urut, mulai dari pertama niat, setelah niat besertaan dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan yang keenam tartib, artinya urut. Kita melaksanakannya secara rutin. Jadi tidak misalkan kita minta tolong ke orang lain untuk membasuh anggota wudu 4 ini secara bersamaan. Membasuh wajah, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, kita minta tolong orang 4 untuk membasuh secara bersamaan, atau kita basuh secara bersamaan. Maka yang dihitung itu baru satu, yaitu membasuh wajah. Oleh karena itu ada fardhu yang keenam, yaitu tartib. Jadi harus runtut mulai dari awal sampai terakhir membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami, bahwa keenam fardhunya wudu ini ternyata dalam Quran itu hanya ada 4 saja. Dalam Quran dari 6 fardhunya wudu, dalam Quran ternyata hanya ada 4 saja. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dalam Quran ayat yang menjelaskan tentang wudu hanya satu ayat ini saja. Dan dalam ayat ini hanya terdapat 4 perintah Allah dalam Quran. Ketika kalian semua qa'imus shalat, maka basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah kedua tanganmu, usaplah sebagian dari kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu ilal ka'bayn. Hanya ada 4. Dan yang kita lakukan, yang kita pahami, fardhunya wudu itu hanya. Nah, yang satu ini diambil dari hadis innamal a'malu binniyat, sebagaimana kemarin pernah kita
Nah, tartib yang terakhir ini dalam Quran tidak ada, dalam hadis juga tidak ada. Nah, tartib ini muncul ini berdasarkan ijma' ulama, berdasarkan konsensus daripada para ulama. Ulama dengan keilmuannya, para imam mujtahid dengan keilmuannya, beliau mengelaborasi, berpikir, mencari. Kemudian muncullah kesepakatan bahwa terakhir daripada fardunya wudu itu ada tartib, ada fardu yakni berupa tartib. Maka bisa kita ambil kesimpulan apa? Bahwa ketika kita, kembali lagi pernah kita sampaikan, ketika kita hanya berpegang pada Quran dan hadis saja, mustahil kita bisa wudu dengan benar, mustahil kita bisa sholat dengan benar, mustahil kita bisa melakukan ibadah haji dengan benar. Karena apa? Kalau kita hanya berpedoman pada Quran hadis saja, maka fardunya wudu yang keenam tartib itu tidak ada. Dan dalam Quran, kalimat teks dalam Quran tidak ada yang mensyaratkan harus tartib. Dalam hadis tidak ada. Tartib ini merupakan elaborasi para ulama. Sehingga dasar hukum dalam agama Islam itu ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Maka kalau kemudian ada orang mengatakan dasar hukum agama Islam itu hanya 2, Quran dan hadis, tanpa ijma', tanpa qiyas, mustahil. Contohkan ijma' tadi, qiyas. Kita contohkan qiyas. Membunuh, kita membunuh atau melukai, memukul orang tua, boleh atau tidak? Pastinya tidak boleh. Kalau kita hanya berpegang pada Quran dan hadis saja, maka tidak ada teks dalam Quran dan hadis itu tidak ada. Yang ada, tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua. Dalam hadis itu tidak ada keterangan memukul orang tua itu tidak boleh, haram. Nah, kita menggunakan qiyas Allah, menyakiti dengan ucapan saja tidak boleh, apalagi menyakiti secara fisik. Ini qiyas Allah. Ngomong kasar saja tidak boleh, apalagi sampai melukai secara fisik. Ini qiyas. Contohnya narkoba haram atau tidak? Misal ganja haram atau tidak? Kalau kita berpegangan pada Quran dan hadis saja, maka ganja ini bisa dikatakan tidak haram. Karena dalam Quran tidak ada ayat yang menjelaskan ganja itu haram. Dalam hadis baginda Nabi SAW pun tidak ada yang mengatakan beliau pernah menyampaikan ganja itu haram. Kembali lagi itu menggunakan qiyas. Nabi mengatakan kullu muskirin haramun, setiap hal yang memabukkan itu hukumnya haram. Maka karena ganja ini termasuk daripada perkara yang bisa memabukkan, maka hukumnya haram. Termasuk dengan mengkonsumsi durian. Bagi yang suka durian, karena mania durian, mengkonsumsi durian sampai 1 truk misalnya. Setelah itu dengan tidak sadarkan diri alias mabuk atau mendem durian, maka mengkonsumsi durian itu bisa dikatakan haram. Karena kullu muskirin
itu haram. Nah, ini kias. Maka dalam bentuknya wudu yang keenam tartib ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tartib ini salah satu elaborasi para ulama, diambil dari kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu tidak akan melakukan sesuatu yang sama jenisnya berulang-ulang kecuali di situ ada faedah. Maka disimpulkan berarti harus ada tartib, harus ada wudu. Karena kalau tidak ada tartib, maka kemungkinan ayat Quran ini sudah urut, dalam ayat Quran sudah urut fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ini urut, maka muncullah para mujtahid berikan perlunya wudu yang keenam adalah tartib. Jadi ketika kita kok menjumpai orang yang kita mengatakan bahwa dasar hukum Quran itu hanya ada dua, tanpa ismat tanpa kias, maka mustahil orang itu bisa beribadah dengan benar. Mustahil, sangat mustahil, sangat mustahil. Ya perlu untuk kita jelaskan. Perlu untuk kita jelaskan. Nah, itu fardunya wudu. Nah, kemudian sunnah-sunnahnya wudu itu banyak sekali, diantaranya adalah membaca basmalah. Baca basmalah minimalnya bismillah, minimalnya. Sempurnanya itu adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca basmalah bisa mungkin di awal kali pertama kita akan melaksanakan wudu, sebagaimana hadis Nabi, kullu amrin ibadah la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar, fi riwayat fa huwa atau. Setiap sesuatu yang baik seyogyanya diawali dengan bismillah. Maka bismillah ini merupakan sunnahnya wudu. Yang kesunahan adalah di awal pertama kali sebelum kita melakukan wudu. Nah, kemudian kalau kita lupa di awal membaca basmalah, kita teringat di tengah-tengah wudu, maka kita bisa membaca dengan teks Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Kalau lupa di awal, teringat di tengah-tengah wudu, maka kita bisa membaca basmalah di tengah-tengah itu ketika kita ingat dengan kalimat Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Sebagaimana Nabi mengatakan, tidak akan ahadukum faliyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkura ismallah fi awwalihi falyakun bismillahi awwalahu akhiruhu. Hadis Nabi ini tentang makan, tentang wudu bisa makan. Maka ketika kita teringat di tengah-tengah wudu, kita bisa membaca basmalah dengan bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Nah, kalau ingatnya setelah selesai wudu, maka ya sudah, kita tidak terkena kesunahan untuk membaca basmalah. Selesai. Sunnah wudu yang lain adalah ghusl kafain, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan dilakukan setelah membaca basmalah. Setelah kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita membasuh kedua telapak tangan. Membasuh ini sangat dianjurkan oleh beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmas yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la
kita mau mencelupkan tangan kita dalam satu wadah, maka seyogyanya dibasuh terlebih dahulu tangan kita itu sebanyak tiga kali. Kenapa? Karena ketika kita tidur, kita tidak tahu tangan kita itu mana. Pun sama dengan wudu. Ketika kita ingin wudu, ketika tangan ini mau dimasukkan ke dalam wadah, misalkan pada jeding, kalau di pondok istilahnya jeding, kita memasukkan tangan kita ke dalam wadah, yaitu seyogyanya dibasuh terlebih dahulu, karena kita tidak tahu tangan kita itu terkena apa, habis ngapain, dan mana saja, kita tidak tahu. Nah, dibasuh sebanyak tiga kali. Kemudian yang berikutnya, setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian Badmallah itu berkumur, memasukkan air ke dalam mulut. Nah, baik nanti setelah itu dikeluarkan lagi atau ditelan, tidak masalah. Ditelan tidak masalah, dikeluarkan lagi juga tidak masalah. Tapi yang paling sempurna untuk Badmallah caranya, air kita masukkan dalam mulut, kemudian air dalam mulut ini kita gerakkan ke kanan dan ke kiri, berkumur, gerakkan. Nah, sambil digerakkan kita menggunakan tangan telunjuk, jari telunjuk tangan kiri untuk menggosok dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Setelah itu kemudian memajang, disemprotkan air. Itu yang paling utama. Kenapa memakai tangan kiri dan pakai tangan kanan? Karena yang tangan kanan ini digunakan untuk mengambil air untuk kumur. Cuman kalau pakai keran biasanya tangan juga. Tapi umumnya masukkan, kemudian kita berkumur, ya, air itu diputar kanan kiri, kemudian dengan telunjuk tangan kiri kita gosok, selesai kita semprotkan. Yang namanya disemprotkan itu ada tekanan, memanjang itu ada tekanan, dan kemudian kita keluarkan tanpa ada tekanan, rejes, dan tapi ditekan, tekanan disemprotkan. Maka kita berkumur, kemudian yang baik, yang sesuai dengan kebenaran baginda Nabi, itu disemprotkan, sempurna. Itu Badmallah. Itu yang utama. Tapi misalkan kau masukkan saja tanpa kita putar, ya, tanpa kita keluarkan lagi, kita semprotkan, kita telan airnya, misalkan tidak ada masalah. Kita sudah dapat kesunahan berkumur. Nah, setelah berkumur adalah istinsyaq, ya, menarik hidung, menarik air ke dalam hidung. Bagaimana pernah kita sampaikan, tidak perlu sampai dalam, cukup keluarnya saja. Tapi air itu disedot, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, yang baik, yang afdal antara berkumur dan istinsyaq, ya, itu bersamaan. Jadi sekalian ambil air untuk berkumur, sekalian untuk istinsyaq. Jadi ketika mulut ini mengeluarkan air, hidung juga perlu mengeluarkan air. Yang paling utama digabungkan antara berkumur dengan istinsyaq. Nah, setelah itu baru kemudian kalau dalam urutan yang biasa kita lakukan, setelah itu baru kita niat besertaan dengan membasuh wajah. Nah, kesunahan yang lain yaitu adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Fardunya hanya sebagian. Dalam mazhab Syafi'i hanya sebagian. Dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu seluruhan, seluruh rambut, seluruh kepala ini diusap. Maka disunahkan untuk mengusap seluruh kepala dengan tujuan itu tadi menghindari
tapi hukumnya hanya sunnah. Dan itu pun ternyata para imam mujtahid berbeda pendapat. Itu bukan karena apa, tapi ternyata salah satu faktornya adalah itu tadi, karena pada waktu itu para imam mujtahid berada di tempat yang berbeda dengan iklim cuaca yang berbeda. Maka ketika kita kok merasa capek, kita kesel, capek atau pusing kepala, maka obat yang paling mudah atau ketika kita ingin membangkitkan kembali energi kita cukup membasuh kepala kita. Karena ketika kepala yang dibasuh semuanya, maka secara otomatis akan terasa seger dan kemudian tenaga kita akan kembali. Atau kalau kepala sakit, pusing, nah itu kepala disiram dengan menggunakan air. Kalau kita coba, karena salah satu hikmah kenapa mengusap kepala, karena ternyata ketika kita beraktivitas di luar panas, ya tenaga kita habis. Nah, untuk mengembalikan itu dengan cara membasahi kepala. Jadi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala, sunnah. Dan caranya kemarin rambut model seperti saya cukup satu arah, yang rambutnya panjang bisa dua arah. Sunnah wudu yang berikutnya diantaranya adalah mengusap seluruh telinga. Mengusap seluruh telinga. Nah, mengusap telinga ini ada afdalnya. Tidak hanya cukup membasahi telinga saja tidak, tapi ada afdalnya. Afdalnya ini jari telunjuk kita masukkan ke dalam mulut. Masuk, ya. Kemudian jari telunjuk ini yang bergerak di sekitar telinga. Nah, jempol ini untuk mengusap yang bagian luar. Nah, jadi begini. Nah, ini sela-sela yang ada yang di bagian dalam luar ini, yang di sebelah sini ini dengan menggunakan jari telunjuk mengusapnya. Nah, yang bagian dalam ini menggunakan jempol. Ini yang utama. Nah, kalau misalnya panjenengan tidak mau repot ambil air kemudian gini aja tidak masalah. Cuma yang utama itu seperti itu. Jadi pakai jari telunjuk masukkan, kemudian sela-sela luka-luka yang ada di telinga ini dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, jari jempol jari ini untuk bagian yang dalam sini. Itu yang utama. Ini tujuh memakai untuk soal terlalu. Nah, itu yang utama. Jadi yang di dalam ini di sela-sela pakai jari, pakai jari telunjuk, yang bagian luar ini menggunakan ibu jari. Nah, ada yang mengatakan masuk jami udhunain ini tidak termasuk sunnah. Kenapa? Karena udhunain ini sebagaimana kemarin malayatimu al-wajib dilami bahwa wajib, maka telinga ini sudah termasuk ketika kita membasuh wajah. Ada yang mengatakan telinga ini ya tidak perlu kita usah, karena telinga ini sudah basah ketika kita membasuh wajah. Ada juga yang mengatakan ya telinga itu bukan masuk wajah. Ya kalau telinga berbasah akan semuanya, maka sunnahnya mengusap seluruh kedua telinga. Kemudian sunnah di antara sunnah yang lain adalah tahlil lihyah, menyela-nyelani apa ini? Janggut yang tebal. Kemarin yang tebal itu cukup di luarnya saja, gitu. Tapi disunahkan untuk menyela-nyelani yang janggutnya tebal. Kalau unsa wanita janggut tebal tetap harus air sampai ke kulit. Tapi kalau yang laki-laki, kalau tebal itu cukup luarnya saja, kalau tipis harus sampai ke kulit. Nah, maka yang tebal itu
disunahkan untuk menyela-nyela. Sunnah yang berikutnya adalah taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan anggota sebelah kanan, mengakhirkan anggota sebelah kiri. Ini untuk anggota-anggota yang memang tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan. Contoh membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Repot jadinya. Ya kalau basuh tangan dua-duanya mungkin bisa, tapi kalau basuh kaki dua-duanya dari yang maka ada kesunahan taqdimul yumna 'ala al-yusra, kanan dulu baru yang kiri. Tapi untuk selain anggota yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan, selain itu maka tidak ada kesunahan taqdimul yumna 'ala al-yusra. Contoh mengusap seluruh telinga. Ini karena bisa dilakukan secara bersamaan, ya maka tidak perlu kemudian telinga kanan dulu baru telinga kiri, tidak perlu. Atau kita istimsak, ya, memasukkan air ke hidung, tidak perlu hidung bagian kanan dulu baru yang kiri, karena bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, yang tidak bisa bersamaan maka disunahkan taqdimul yumna 'ala al-yusra. Kadang kita memahaminya telinga ya kanan dulu baru kiri, tapi telinga yang afdal itu adalah bersamaan. Kemudian yang sunnah yang berikutnya adalah taslis, mengulangi sebanyak tiga kali. Mengulanginya sebanyak 3 kali, membasuh wajah 3 kali, berkumur 3 kali, istinsak 3 kali, mengusap seluruh kepala, mulai dari semuanya, baik itu fardu atau sunnahnya wudu, itu disunahkan diulang sebanyak 3 kali. Nah, pengulangan 3 kali ini karena di situ ada sir, ada rahasia. Yang pertama karena untuk membersihkan. Yang kedua di situ ada ittiba yang berbagi dalam ini. Yang ketiga itu karena kesunahan. Jadi diulang sebanyak 3 kali. Nah 3 kali kok belum mampu, belum bisa terpenuhi, ya maka diulang lagi lebih dari 3, tapi disunahkan adalah 3. Dan juga ada kesunahan mualah. Mualah itu muli-muli atau dalam bahasa yang mungkin bisa diartikan kontinu. Kalau tadi tartib itu urut, kalau mualah itu terus menerus. Setelah membasuh wajah selesai, ya langsung membasuh kedua tangan. Selesai membasuh kedua tangan, langsung mengusap kepala. Begitu terus menerus kontinu. Nah, boleh kita kasih jeda dengan catatan anggota yang dibasuh sebelumnya ini belum kering. Misal dengan wudu di rumah, gitu, sampai basuh kedua tangan air mati, lari ke masjid. Nah, selama basuhan yang di tangan itu belum kering, panjenengan langsung meneruskan mengusap kepala, membasuh kaki boleh. Tapi ketika basuhan tangan ini, ketika panjenengan dari rumah sampai ke masjid, sampai masjid sudah kering, maka harus diulang jadi awal. Itu mualah, kontinu terus menerus. Jadi tidak boleh terputus, harus nyambung. Basuh wajah, basuh tangan, nyambung sampai terakhir membasuh kedua kaki. Boleh dicatat ada jeda di situ, boleh, asalkan basuhan yang pertama itu belum kering. Itu sunnah daripada wudu. Sunnah lain adalah bil maqwa, mengucapkan niat nawaitu wudu'a fil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Kemudian istishabun niat ila akhir wudu, menghadirkan niat sampai akhirnya wudu. Jadi mulai dari pertama niat terus kita menghadirkan niat kita dalam hati, niat wudu sampai ke akhir
Sunnah lagi untuk tidak berbicara tanpa adanya hajat. Kalau wudu ya sudah, jangan wudu sambil ngobrol. Itu makruh. Sunnahnya tidak boleh ngobrol kecuali ada hajat. Nah, baru boleh ngobrol, tapi tidak boleh wudu sambil ngobrol. Kemudian sunnah berikut lagi adalah untuk menggerak-gerakkan ini cincin bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka pakai cincin. Ketika wudu ini disunahkan cincinnya digerak-gerakkan agar air itu bisa masuk. Kalau tidak mau melepasnya, kalau mau dilepas ya syukur, lebih baik dilepas. Misal tidak mau dilepas, ini digerak-gerakkan. Ketika kita membasuh kedua tangan, kita gerak-gerakkan cincinnya agar air bisa masuk. Kemudian disunahkan juga berdoa setelah selesai wudu. Ini disunahkan untuk berdoa. Nah, hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu yang pertama adalah israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini makruh hukumnya. Membasuh wajah cukup 3 kali selesai sudah terpenuhi fardunya, kok dilebih-lebihkan, ini makruh. Ya, jadi israf, berlebihan dalam menggunakan air, itu hukumnya makruh. Kemudian dimakruhkan juga mendahulukan anggota yang kiri, mengakhirkan anggota yang kanan. Dimakruhkan juga melebihi daripada 3. Ketika 3 kita sudah yakin terpenuhi. Membasuh wajah sudah yakin 3 kali sudah terpenuhi, sudah terbasuh semua wajah, kok ditambahi, ini makruh. Atau mengurangi 3 kali, tapi kita belum yakin. 2 kali, tapi belum yakin sudah terbasuh semua, ini juga hukumnya makruh. 3 kali, mengurangi dari 3 kali, tapi kita tidak yakin sudah terbasuh semua, itu hukumnya juga makruh. Makruh juga kita minta tolong kepada orang lain tanpa adanya udzur. Karena males, tolonglah saya diudzuri. Orang lain suruh basuh wajah, satu basuh kedua tangan, itu tanpa ada udzur, itu hukumnya makruh. Terus yang berikutnya yang dihukumi makruh adalah melebih-lebihkan dalam berukur ataupun istighfar bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika berpuasa, wudu, ketika berkumur lebih-lebihkan, lebih dari 3 kali, atau airnya terlalu banyak dengan harapan ada air tersisa dalam mulut kita. Itu termasuk daripada hal-hal yang makruh dilakukan ketika berwudu. Ada yang tanya? Kembali lagi, hikmah daripada wudu itu tadi kemarin bahwa kita diingatkan oleh Allah anggota-anggota yang kita basuh adalah anggota-anggota yang sering kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan sebisa mungkin ketika kita wudu ya dibarenkan dengan hati kita mengakui ketika kita wudu sebisa mungkin memang wajah kita ini, dalam wajah kita, tangan kaki kita ini sering kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga hikmah wudu itu bisa kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana